Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Diana. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi komunikasi sel. Pengertian komunikasi sel. Menurut Prof. Subowo tahun 1995 mengungkapkan bahwa komunikasi sel adalah proses penyampaian informasi sel dari sel pesinyal menuju ke sel target untuk mengatur pengembangan dan pengorganisasiannya menjadi jaringan, mengawasi pertumbuhan dan pembelahannya, serta mengkoordinasikan aktivitasnya. Hubungan antar sel atau cell junction. Cell junctions merupakan situs hubungan yang menghubungkan banyak sel dalam jaringan dengan sel lainnya dan dengan matriks ekstraseluler. Cell junction merupakan suatu struktur dalam jaringan organisme multiseluler. Klasifikasi cell junction. Cell junction dapat diklasifikasikan ke dalam 3 grup fungsional, yaitu yang pertama ada occluding junction, yang kedua ada anchoring junction, yang ketiga ada communicating junction. Occluding junction, yaitu menempelkan sel bersama-sama dalam epitel dengan cara mencegah molekul-molekul kecil dari kebocoran satu sisi sel ke sel lainnya. Anchoring junction, yaitu melekatkan sel-sel dan sitoskeleton ke sel tetangga atau ke matriks ekstraseluler. Kemudian communicating junction, yaitu memerantarai jalan lintasan sinyal-sinyal kimiawi atau elektrik dari satu sel yang sedang berinteraksi ke sel lainnya. Jenis-jenis komunikasi sel, yaitu ada komunikasi antar sel atau intercellular signaling, kemudian yang kedua ada komunikasi dalam sel atau intracellular signaling. Komunikasi antar sel atau intercellular signaling, yaitu sistem penghantaran informasi atau signal dari sel yang satu ke sel yang lain atau di dalam sel itu sendiri untuk melakukan aktivitas dan fungsi koordinasi. Kemudian, komunikasi dalam sel atau intracellular signaling, yaitu kelangsungan hidup sel atau organisme homeostatis sel normal, perkembangan dan pembelahan sel, perbaikan jaringan, dan sistem imunitas. Jenis komunikasi sel ke sel. Yang pertama, ada autocrine dan paracrine, yaitu komunikasi jarak dekat atau lokal. Yang kedua, ada gap junction dan kontak antar membran, yaitu komunikasi jarak dekat atau lokal. Kemudian, yang ketiga, ada sistem endokrin, yaitu komunikasi jarak jauh, lambat dan spesifik. Dan yang keempat, ada sistem neuron, yaitu komunikasi jarak jauh dan jarak dekat atau lokal, cepat, dan spesifik. Tipe penyampaian molekul sel dalam komunikasi sel. Autocrine adalah sel responsif terhadap substansi yang dihasilkan oleh sel itu sendiri. Paracrine adalah sel penyekresi bekerja pada sel-sel target yang berdekatan dengan melepas molekul regulator lokal, misalnya faktor pertumbuhan, ke dalam cairan luar sel. Endokrin adalah sel target jauh dengan media hormon yang dibawa melalui pembuluh darah. Kemudian, sinaptik adalah sel syaraf melepas molekul neuron transmitter ke dalam sinapsis sehingga merangsang sel target. Metode penyampaian sinyal, yaitu ada metode komunikasi langsung, yaitu komunikasi antar sel yang sangat berdekatan karena mentransfer sinyal listrik atau ion-ion. Kemudian, komunikasi lokal, yaitu komunikasi yang terjadi melalui zat kimia yang dilepaskan ke cairan ekstrasel yang berdekatan ataupun kepada sel-sel yang berada jauh letaknya. Metode penyampaian sinyal berikutnya ialah komunikasi jarak jauh. Adalah komunikasi yang berlangsung melalui sinyal listrik yang dihantarkan sel syaraf dan atau sinyal kimia, yaitu hormon dan neurohormon. Kemudian, dengan membentuk
sehingga terjadi hubungan sitoplasma dari kedua sel yang berkomunikasi tersebut. Pensinyalan sel. Pensinyalan sel merupakan suatu bentuk interaksi antara sel dengan cara komunikasi langsung atau dengan mengirimkan sinyal kepada sel target. Interaksi dalam hal ini, sel pemberi sinyal menghasilkan tipe khusus dari molekul sinyal yang dapat dideteksi oleh sel target. Sel target memiliki protein reseptor yang mampu mengenali dan berespons secara spesifik terhadap molekul sinyal. Tahapan pensinyalan sel. Nah, ini adalah gambar dari tahapan pensinyalan sel, di mana dimulai dari reception, kemudian transduction, dan selanjutnya respons. Tahapan pensinyalan sel. Yang pertama, penerimaan atau reception, yaitu ketika sel target mendeteksi molekul sinyal yang berasal dari luar sel. Kemudian yang kedua, transduksi, yaitu pengikatan molekul sinyal dengan cara mengubah protein reseptor sehingga menginisiasi proses induksi. Tahap transduksi mengubah sinyal menjadi bentuk yang dapat menyebabkan respons seluler spesifik. Selanjutnya yang ketiga adalah respons. Pada tahap ketiga dari pensinyalan sel, sinyal yang ditransduksi akhirnya memicu respons seluler spesifik. Jenis reseptor. Yang pertama ada reseptor dalam membran sel. Sebagian besar molekul sinyal larut air berikatan pada protein reseptor dalam membran sel. Reseptor ini mentransmisikan informasi dari lingkungan ekstraseluler ke bagian dalam sel dengan cara mengubah bentuk saat berikatan dengan ligan. 3 tipe utama reseptor membran. Yang pertama ada reseptor saluran atau gerbang ion. Yang kedua ada reseptor terikat enzim seperti tirosin kinase. Yang ketiga ada reseptor terkopel protein G. Jenis reseptor selanjutnya ialah reseptor dalam intraseluler. Reseptor ini tidak terletak pada membran sel, melainkan terletak pada sitoplasma atau pada nukleus target. Untuk mencapai reseptor ini, membawa pesan kimiawi menembus membran plasma sel target. Molekul sinyal yang dapat melakukan hal ini adalah hormon steroid dan tiroid, karena termasuk membawa pesan yang sifatnya hidrofobik. Mekanisme jalur transduksi sinyal. Jalur-jalur menolak sinyal dari reseptor ke respons seluler seperti berikut. Molekul yang merelay sinyal dari reseptor ke respon disebut molekul relay, atau sebagian besar merupakan protein. Molekul sinyal awal secara fisik tidak dilewatkan jalur pensinyalan, atau molekul sinyal bahkan tidak pernah masuk sel. Sinyal direlay sepanjang suatu jalur, artinya informasi tertentu dilewatkan. Pada tiap tahap sinyal ditransduksi menjadi bentuk berbeda, yaitu berupa perubahan konformasi suatu protein yang disebabkan oleh fosforilasi. Jalur pensinyalan. Second messenger merupakan jalur pensinyalan yang melibatkan molekul atau ion kecil non-protein yang terlarut dalam air, sedangkan molekul sinyal ekstraseluler yang mengikat reseptor membran merupakan jalur first messenger. Second messenger lebih kecil dan terlarut dalam air, sehingga dapat segera menyebar ke seluruh sel dengan berdifusi. Second messenger berperan serta dalam jalur yang diinisiasi reseptor terkait protein G maupun reseptor tirosin kinase. Adapun dua contoh second messenger yang paling banyak digunakan ialah AMP siklik dan ion natrium. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan. Terlebih dan terkurang, saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.